Kapolri tinjau kesiapan pesawat pada masa mudik Lebaran. PT Jasa Marga terapkan one way dan kontraflow di Tol Trans Jawa. Kepolisian Sumatera Barat terapkan sistem one way di jalur Padang Bukit Tinggi. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kilas Nusantara Siang bersama saya Arya Sindiara. 3 berita dari berbagai penjuru Nusantara terkait arus mudik Lebaran telah kami siapkan untuk menemani Anda siang hari ini, Kamis 20 April. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan terkait layanan dan pengamanan mudik di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Mulai dari pemeriksaan roda pesawat, mengunjungi ruang kokpit pesawat, hingga pengecekan jalur bagasi. Penerbangan dalam satu hari, dan tentunya juga terbagi menjadi yang domestik dan internasional, dan juga kurang lebih ada 180.000 penumpang, 180.000 penumpang yang tentunya semuanya harus dijaga keselamatannya, dan tentunya proses transit menjadi sangat efektif. Guna mengantisipasi padatnya puncak arus mudik, PT Jasa Marga beserta pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow. Kedua langkah ini dilakukan di sejumlah titik di ruas tol Trans Jawa dari Cikampek hingga Kali Kangkung. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat puncak arus mudik, PT Jasa Marga serta kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way, serta kontraflow yang diberlakukan sejak 18 hingga 21 April. Menurut Direktur Utama PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Rudi Kurniadi, pada Rabu 19 April, rincian lokasi rekayasa lalin yaitu titik kontraflow berada di kilometer 47 hingga kilometer 72 Tol Jakarta Cikampek. Sedangkan one way ada di kilometer 72 hingga kilometer 414 Tol Kali Kangkung. Satu ruas jalan di kilometer 50 juga turut disiapkan dengan waktu yang menyesuaikan kondisi di lapangan. Pengoperasian tambahan 1 lajur dari 3 lajur menjadi 4 lajur ruas Jakarta Cikampek dari KM 50 400 sampai dengan KM 66 700. Jalur A sepanjang 16,3 km dan KM 61 500 sampai dengan KM 49 700. Jalur B sepanjang 11,8 km. Akumulasi kendaraan yang masuk ke arah Palimanan di gerbang tol Cikampek Utama hingga Rabu 19 April pukul 15 waktu setempat sekitar 54.422 kendaraan dengan rata-rata volume per jam yaitu 7.298 kendaraan. Dari Karawang, Jawa Barat, Musdafar Fauzan, Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Masih terkait rekayasa lalu lintas di masa mudik pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menerapkan sistem satu arah untuk jalur lintas Padang Bukit Tinggi dan sebaliknya. Kebijakan ini diberlakukan mulai Rabu 19 April hingga Selasa 25 April mendatang, yang diharapkan dapat mengurai kemacetan arus mudik di wilayah Sumbar. Mulai Rabu 19 April, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menerapkan sistem satu arah untuk jalur lintas Padang Bukit Tinggi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi saat musim libur Lebaran di Sumatera Barat. Pada hari pertama penerapan sistem satu arah ini, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono secara langsung meninjau sejumlah titik yang dinilai setiap tahunnya memiliki potensi terjadinya kemacetan pada jalur Padang Bukit Tinggi. Sistem satu arah ini akan diberlakukan hingga Selasa 25 April mendatang. Selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, selamat liburan juga. Saya harapkan nanti baik ini menjelang Idul Fitri, pada saat Idul Fitri maupun setelah Idul Fitri di hari H-3 plus H+3, maksudnya ini tidak ada lagi juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya seperti inilah kondisinya kira-kira. Kalau kepadatan nanti pada hari H ataupun di sekitar itu, saya harapkan juga tidak terlalu signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain penerapan sistem one way, Polda Sumbar juga meningkatkan kesiapsiagaan di sekitar Jalan Bukit Tinggi, jalur Malalak yang rawan terjadi longsor. Sistem satu arah untuk jalur Padang Bukit Tinggi melalui Padang Panjang akan dimulai dari pukul 12 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk jalur Bukit Tinggi Padang melalui jalur Malalak diterapkan lebih awal, yakni pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian 3 informasi yang telah kami siapkan untuk Anda siang ini. Kami akan kembali menyapa Anda malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi terbaru dan menarik lainnya melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UC TV kami. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.